And welcome back to Rider Nguping. Kali ini gue nggak akan coba bahas soal motor lah yang pasti. Nggak lah. Kalau bahas soal motor mulu bosen ya gak sih? Sekarang gue akan coba bahas sedikit nih sama temen gue, Bang Jambrong. Pakai bang nggak nih? Pakai bang, boleh. Pakai bang boleh ya. Biar kayak tukang bakso. Ya. Jadi Jambrong ini by the way adalah salah satu penyiar juga di radio tempat gue bekerja dan tandem gue juga. Yes. Biasanya sih gue yang jadi tandem media gitu. Jadi twin flame. Twin flame. Ya, geli bro. Kalau ngobrol twin flame, geli gitu. Oh iya, gak. Kemarin udah kita bahas ya. Iya, udah bahas. Twin flame ya. Twin flame. Jadi udah kita sempat kita bahas ya twin flame di radio tapi bukan di podcast. Iya. Tapi dia ya istilahnya yang ngajarin gue lah gimana caranya siaran di radio. Bukan ngajarin coy, saling belajar. Senior gue di radio ini. Tapi umurnya lebih tua dia. Tapi mukanya tuan dia. Ya Allah, kalah dah udah ngomong. Iya. Gokilnya lagi nih ya, yang buat yang lagi dengerin, apa yang manggil ya? Listeners ya? Listeners? Gak mungkin ya Iwan Muda ya. Itu radio enggak, listeners aja. Jadi Jambrong sama gue nih ternyata asalnya sama. Iya. Sama-sama dari sperma, enggak bukan. Iya emang itu dari juga zigot sih. Pak. Kita lahir dari zigot, kemudian jadi bertelur ya kan, bertelur. Aduh, ayam kali. Iya. Maksudnya sama-sama dari Bekasi lah. Dari Bekasi. Enggak, lebih di kota. Kita Lahir di kota. Bukan lahir di kota, hidup di kota. Hidup di kota. Dan kalau gue kan pindah ke Ciamis inilah ya. Ciamis apa Tasik kan ya? Kalau gue Ciamis, soal Tasik ya. Tasik kabupaten dan gue kabupaten Ciamis. Gue baru setahun sih tinggal di sini. Kalau Bang Jambrong ini udah berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun gue tinggal di sini. Sebenarnya gini cerita kenapa gue bisa ada di sini dulu. Iya. Sebelumnya dulu lahir emang di Ciamis sebenarnya. Oh, dulu lahir di Ciamis. Lahir di Ciamis. Sampai kelas 3 SD. Terus cus ke Bekasi. Cus ke Bekasi karena orang tua dua-duanya kerja di Bekasi. Karena Babeh juga punya usaha di Bekasi. Orang kaya bro. Ya enggak, amin ya Allah. Amin ya Allah, amin. Ya kerja kemudian pas dari kelas 3 SD itu sampai SMA, ya gue di Bekasi. Hitung berapa tahun tuh. Lama banget. Lama banget. Sampai KTP gue juga KTP Bekasi. Ya udah orang orang kampung pun udah enggak menganggap gue warga karena gue udah lama di Bekasi, cuy. Jadi kayak cuma numpang lahir doang pada saat itu kan. Di Bekasi numpang lahir ya kan. Terus sekarang akhirnya pindah ke daerah Tasik. Tasik. Dikarenakan setelah SMA kan harus meneruskan ya kan mau kerja atau kuliah. Pada dulu emang sempat untuk daftar di salah satu universitas negeri di Jakarta ya, jurusan olahraga, tapi ngelihat lingkungannya kayaknya nggak nyaman gitu ya. Pada akhirnya ya udahlah nyari di daerah aja yang bisa dibilang terpencil. Itu terucap dalam hati gue gitu. Gue kayak pengen nyari universitas yang kayaknya atau kampus lah ya, yang bisa dibilang jauh dari kota gitu. Tapi emang gue sih kalau jujur ya, saat gue mau kuliah dan gue kepikiran hal itu gitu, mungkin gue akan lakuin hal yang sama. Gue kalau boleh jujur nyesel juga dulu sempat kuliah di UI. Coy, orang-orang pada pengen kuliah di UI, nggak malu nyesel. Aduh. Tapi jujur satu hal sebenarnya kenapa gue memutuskan untuk di sini karena ada channel, cuy. Maksudnya channelnya kakak gue udah kuliah di sini di daerah Tasik. Jadi gue ada temen gitu. Gue nggak tahu karena usia SMA untuk pergi berangkat ke kuliah, menuju kuliah itu kan yang dipikirkan ada gue nanti ada temen atau enggak. Nah, itu yang ditakutkan ada gitu. Ada temen atau enggak gitu kan. Kalau di Jakarta kan banyak tuh pasti ya temen orang Bekasi kebanyakan gitu. Orang Bekasi kan kalau ada ngumpul gitu soalnya rusuh. Sorry ya orang Bekasi. Enggak bercanda. Kalau ngumpul langsung perang sama Star Wars. Ya. Wah, kan Mars Pak. Iya lanjut. Sampai dibilang orang planet lain ya kalau orang Bekasi. Kurang ajar juga sih, jahat mereka. Lanjut pada akhirnya gue kuliah di sini dengan jurusan yang tidak diharap-harapkan sebenarnya. Nah, ini yang bikin menarik nih. Sorry, bukan gue merasa salah jurusan, enggak. Emang dulu pernah terucap gue pengen jadi guru. Udah itu aja. Gak tahu guru apa, guru silat gak apa, berarti guru gitu sih. Ya udah. Guru singa kayak ahli patah tulang ya kan. Kenapa gue memaksakan untuk kuliah karena tuntutan dari
orang tua yang pengen lebih dari orang tuanya gitu. Anak tuh harus lebih dari orang tuanya. Meskipun nggak ada anak yang bisa lebih dari orang tuanya ya Iya, kan? iya, gue paham gitu. Tapi jabatan gitu, kayak jabatan, Gengsi, karir kan? dan Karir apa dan segala macam sebagainya gitu kan. Pengen nunjukin. Karena gini, gue ada satu kata dari orang tua gitu, gue gitu. Ketika seorang anak mengaku bahwa dirinya kaya, itu nggak boleh, cuy. Nah, kaya tuh apa sih? Maksudnya banyak hartanya gitu, mobil punya, rumah ada gitu, nggak boleh. Tapi yang harus dilakuin tuh ketika si anak kaya, kemudian orang tua mengakui bahwa anaknya kaya, itu baru boleh. Nah, salah satunya ya dengan jabatan tadi. Makanya gue memutuskan untuk ya udah kuliah aja lah. Kuliah aja lah, Kuliah. guru gitu. Jadi guru meskipun ya honor Ya, ya, Kalau di daerah. ya, buat listeners ya asal tahu aja gitu kan ya. Jangan bandingin honor guru di kota, Ya. kota-kota gede sama Yang menurut kamu listeners anggap bahwa wah udah nggak ada tuh guru gaji bayarannya sekali ngajar 25.000, itu pasti ada. masih ada. Dan itu saya. Ini bukan curhat ya. Bukan curhat, tapi itu benar. Tapi enaknya apa ya? Gue setahun 6 tahun lah ya di sini kan, setelah pindah sih mulai berasa lah ya. Mulai berasa ya. Mulai terasa. Maksudnya gini, banyak sebenarnya setelah lulus kuliah tawaran untuk kerja di Jakarta. Karena temen gue juga banyak yang kerja di Jakarta. Ya udah lu kuliah kerja aja di sini, lumayan gajinya segini, di Karawang aja segini. Karawang ya udah jelas ya. Karawang UMR-nya udah di atas 4. Udah 5. Hampir 5, 48 kalau nggak salah. Oh, itu luar biasa. Tapi gue berpikirnya gini, gue kalau pergi lagi ke kota, gue sudah merasakan hidup di kota seperti apa dulu. Bro, gue aja yang di kota. Pindah ke sini, ninggalin semua fasilitas yang dikasih sama kantor di kota pada saat itu. Akhirnya gue pindah ke sini, gue cus sudah, dan gue kayak menemukan apa ya? Kayak itu ya, peti supply PUBG gitu. Iya, gue kayak nemuin peti supply PUBG gitu kan. Jadi gue ngelut tiap rumah gue masukin, ngelut berharap dapat AWM gitu kan. Tapinya crossbow. Tapi pas lu kesini, begitu gue pindah ke sini, jebret AWM dapet ya kan. Waduh. Baju rumput, ya, helm level 3. S3 ya kan. Waduh, udah. Jadi harapannya sesuai dengan Sesuai imajinasi banget lu. sih, dan Emang tinggal di kampung tuh nggak kampungan, bro. emang itu maksud gue. Gini enggak, lu hidup di kampung tuh bukan berarti kampungan. Karena di sini internet udah ada. Bukan, meskipun ini di gunung ya, bisa dibilang salah satu provider juga pasti nggak ada sinyalnya gitu. Kalau hujan. Kalau hujan tuh XL hilang, Tri hilang. Gue kasih tahu aja nih ya, XL hilang, Tri hilang, Smartfriend kadang ada kadang enggak. Tapi simpati alhamdulillah kencang banget. Ya main PUBG nge-lag lah. Main PUBG rata kiri sih. Rata kiri ya. Tapi bukan berarti di gunung lu jadi orang yang kampungan, justru up to date orang-orang sini tuh. Dan enaknya menurut gue enaknya gue semenjak gue pindah ke sini adalah gue nggak mikir gengsi lagi. Nah, Gue nggak dikejar, gue nggak jadi orang yang gila harta gitu loh. iya Nggak sih? Iya, Itu sih gue sih maksudnya. Ya memang sih pekerjaan gue selain di radio, gue statistician juga buat salah satu perusahaan data olahraga ya kan. Duitnya kencang. Alhamdulillah, meskipun sekarang lagi banyak kasus corona ya, gue jadi gak kerja nih ya kan. Jadi gue ngandelin radio doang gitu. Jadi WFH-nya nggak ada. Gak ada, gue gak ada WFH-nya. Ada. Karena gue hanya pekerja freelance juga gitu kan. Bener. Tapi dengan penghasilan yang segitu, gue jadi kayak apa ya? Gue jadi bisa nabung gitu loh. Semenjak setahun gue tinggal di sini, gue bisa ngidupin anak istri gue dengan hasil tabungan gitu. Jadi kalau gue ngebayangin saat gue di Jakarta dengan gaji gue yang segitu, gue nggak bisa nabung kan. Gue pengen nonjok sebenarnya. Gue pengen nonjok sebenarnya. Nonjok gue. Pas gue tahu gaji lu di Jakarta berapa. Itu nggak ada 1% dari gaji gue per bulan, cuy. Nah. Jangan dibocorin. Oh iya, tapi itu keselin. Lu ngapain, orang udah pada ke Jakarta tuh pengen ya kayak lu gitu, gaji gede gitu dan sebagainya gitu. Terus ngapain lu pindah ke sini? Jadi gaji yang ala Gue pengen kadari gue gitu. tonjok lu ngapain di sini. Tapi ya gimana ya, tinggal di sini kalau buat gue enak. Maksudnya saat orang mikir makan apa segala macam mahal gitu kan, mungkin lebih enaknya karena gue akhirnya jadi nggak sibuk nongkrong, nggak konsumtif lah istilahnya. Kalau lu sendiri kayak lu udah lebih lama lah di sini, lu udah yang lebih lama lah. Nikmatnya hidup di sini itu ya udah jelas ya, letak geografis sudah enak banget. Sejuk ya, sejuk udara gitu, hujan juga masih alami.
langsung turun dari awan. Tidak terfilter oleh polusi. nggak lewat polusi dulu. Iya. Awan langsung tanah tuh. Awan langsung tanah. Jadi hujannya tuh beda di sini. Beda, aduh. Rasanya masih rasa-rasa awan gitu. Ya Allah. Itu selain itu juga masih murah, cuy. Masih murah. Untuk lu yang pengen hidup di desa dan lu ngekos sih. Karena gue ngekos juga dulu. Ngekos terus ngontrak. Itu bisa 200.000 tuh bisa sampai 2 minggu. Kalau lu makan aja, nggak ngerokok ya. Nggak ngerokok. Dulu gue nggak ngerokok soalnya. Oh, dulu lu nggak ngerokok? Gue nggak ngerokok dulu. Semenjak kapan lu ngerokok? Semenjak kuliah. Lu tahu sendiri ada kuliah. Kalau udah nongkrong, gue jurusan yang bisa dibilang anak pesantren doang dalamnya, cuy. Ya mereka kalau lagi nongkrong ngerokok. Ya gue sosok anti gitu lama kelamaan. Daripada gue ngehisap, mending gue hisap daripada gue pasif mulu. Iya. Mending aktif sekalian deh. Ya udah gue ngerokok gitu. Ya udah. Dan hidup di sini tuh bisa dibilang sangat sederhana. Karena tujuan hidup gue pengen hidup gitu. Sederhana tuh cukup, cuy. Hidup yang pas ya. Hidup yang pas. Dengan pas pengen makan ayam, duitnya ada. Ayamnya ada. Iya kan? Kalau gue pengen hangout juga, kan kehidupan di kota sama di sini beda ya. Kata orang-orang gitu. Padahal mah sama aja. Sama aja. Cuman biaya hidupnya jadi lebih murah aja. Jadi lebih murah gitu kan. Saat lo di kota gitu, lo mau nongkrong di coffee shop, lo minimal 50 sampai 100 ribu lah gitu ya kan. Di sini modal 20 ribu Jack. Enggak, 12.000 lu udah dapat kopi yang Vietnam Drip 8.000 Pak. Vietnam Drip 8.000. Rasanya sama. Kopi gunung sawah lagi. Wah, asli daerah sini dan wifi kenceng. Ya kan, wifi kenceng. Maksudnya gini, hidup di kota sama di sini ya gitu-gitu aja, coy. Mucerat. Iya. Emosi. Untung eksplisit konten gue, jadi nggak masalah. Jadi sama aja hidup di kota sama di sini. Yang beda ini tuh pola kehidupan masyarakatnya, cuy. Kalau di kota orang pada kayak gitu, orang pengen ikutan, ngelatah. Kalau di sini nggak ada yang ngelatah ya. Mereka karena memikirkan ya kehidupan. Perlu nggak melakukan. Kayak misalnya tetangganya tahu punya mobil gitu kan. Gue ngeliat tetangga gue punya mobil dan gue pasti ngeliat gue perlu nggak ya? Wah belum perlu lah. Kecuali beli mobil bak buat disewain. Nggak apa-apa itu mah nggak apa-apa. Gue tuh pengen beli itu sebetulnya. Cuma apa ada ya di radio. Iya. Mobil. Tapi emang kalau di sini mobil bak sih yang lebih. Maksudnya yang mending mobil-mobil kayak gitu, mobil bak, mobil truk itu pasti kepake banget. Dan di sini mobil-mobil tua juga masih banyak yang bagus gitu loh ya kan. Gue ada Corolla DX warna kuning yang di pom bensin cakep banget ya kan ya. Terus ada Corona tahun VW 78. juga ada VW juga di sini kan. Terus ada Opel Kadett yang gue nggak tahu itu tahun berapa tapi masih jalan dan itu keren banget. Jadi tinggal di kampung tuh nggak kampungan gitu loh. Gue pernah ngobrol sama orang Malaysia yang kuliah di sini. Nah, dia tuh berapa ringgit gitu kalau dikirim sama orang tuanya ya. Kalau dijumlahin, dia kalau udah dikirim sama orang tua jadi sultan, Pak. Jadi orang kaya. Jadi orang kaya dia, Pak, di sini. Dan karena murah-murah Pak di sini. Dan di sini tuh murah-murah dan kulturnya apa ya? Kulturnya tuh nyampur gitu loh. Banyak nggak kayak orang-orang pikir gitu. Maksudnya orang kampung ya udah orang kampung aja, orang desa gitu. Di sini gue ketemu orang Pakistan. Iya. Ya, kita punya teman orang Pakistan, orang Malaysia, ya kan. Palembang banyak. Orang dari Thailand kadang juga suka ada yang datang, ya kan. Jadi ternyata lebih internasional dari kota yang dibilangnya katanya international city gitu. Dan yang bikin gue nyaman untuk tinggal di daerah gunung gini tuh, gue jadi malas untuk ke kota. Maksudnya ya Allah, gue jadi malas untuk yang namanya pergi ke mall karena jaraknya jauh. Kita ke mall sejam ya? Sejam jaraknya. Itu naik motor. Lu di kota ya 5 menit bisa naik Gojek, dan sebagainya lah ya. Ada Gojek, di kotanya sih ada Gojek. Di kotanya, di sini kan nggak ada, Pak. Nggak ada. Masih ojek biasa. Dan murah gitu. 10.000 ya kan. Tukang ojek di sini tuh manusiawi, nggak kayak di Jakarta juga gitu. Yang lo jarak deket 50.000 gitu. Gue pernah naik ojek di Jakarta dari stasiun Sudirman ke SCBD. Itu minta 45.000. Wah, Bapak mau jadi tukang bubur naik aja. Gue naik ojek dengan jarak yang lebih jauh ya. Iya. Taruhlah dari
lebih jauh dari jarak yang Sudirman ke SCBD, itu paling 15.000 kalau di sini. Iya juga, deket. Dan itu tuh naik gunung gitu. Iya. Kayak dari sini ada pertigaan ya kan, terus lo harus naik ke atasnya yang ada danau gitu kan, ke situ ya kita kalau main ke situ dari pertigaan sini paling ojek ke atas 15.000. Paling mahal 20. Ya kan? Udah jelas. Udah Di daerah jelas. sini udah murah. Udah Dan jelas. selain itu, pemandangannya. Itu dia. Orang pada videoin feeling good lah kasut terserah itu ya. Di sini udah sering gue lihat itu. Orang pada videoin feeling good gitu ya. Gue buka pintu dari rumah gue nih ya, gue buka pintu jebret sawah Jack. Atasnya gunung. Atasnya gunung. Udah keren. Udah gue kayak tinggal duduk ngopi ngerokok gitu kayak. Kalau dulu pas di kota, pas di Bekasi ya, lagi SMA, pengen nyari yang kayak gitu harus ke Bogor. Harus ke Bogor. Harus ke Bogor. Sekarang tinggal ke depan rumah ya. Depan rumah, ya bangun lu pagi terus keluar, itu ngelihat matahari masih bagus, masih ada embun dan Masih ada sebagainya. embun, masih banyak capung men. Capuk nih yang bikin gua aneh ya dulu pas pertama kali gua pindah ke sini adalah malam-malam gua ngelihat kunang-kunang. Itu kayak norak gitu. Norak anjir. Itu apaan? Di kota nggak ada. Gua ngeliat kunang-kunang itu di filmnya Tinkerbell udah nggak ada lagi. Di kota yang ada lu bukan lihat kunang-kunang, tapi mata lo yang kunang-kunang. Bisa lihat kunang-kunang. Mata lu sipitin dikit terus ngeliat lampu-lampu. Lihat lampu mobil gitu. Gue selama gue pindah ke sini ya, yang bikin gue amaze-nya adalah gotong royongnya men. Jadi waktu itu gue harus ngebongkar salah satu saung di rumah gue, ya kan, dan gue dibantuin sama kenalannya nyokapnya istri gue. Terus ada tetangga lewat, mereka datang Menawarkan diri. ayo nggak pakai nawarin diri, nggak pakai bak bibu langsung duduk langsung trek ngambil bambu, ngambil ini gitu. Terus kayak lu nggak dapet itu di Jakarta. Sabi lulungan banget sih ya. Ya. Maksudnya waktu gua awal pindahan, waktu gua nurunin barang-barang gua dari mobil ke rumah, termasuk motor, tuh orang kan datang aja udah ngebantuin gitu. Terus pas udah selesai ya udah mereka pulang. Iya. Nggak ada ekspektasi bahwa minta ini nggak ada. Iya. They just simply like, ya gue mau bantuin, gue ikhlas gitu. Dan itu keren ya gitu, gue suka banget itu yang bikin gue suka tinggal di desa tuh itu. Saling membantunya banget. Saling membantu. Karena kalau hidup di kota tuh mereka udah memikirkan diri mereka sendiri cuy. Kalau menurut gue gitu. Sama duit sih. Coba di Peru misalkan, tinggal di Peru. Kan mereka berkelompok. Ada orang Jawa, ada orang asli pribumi. Ada orang pribumi, ada orang Cina lah. Mereka kalau di sini mah gabung aja semua. Gue pernah tuh ke Jababeka, perumahan, masuk ke mamang gue kan tinggal di sana ya. Di Jababeka tinggal di sana. Gue tanya ini tetangganya orang mana aja? Orang Korea pak. Ngobrol gimana? Mau minta bantuan gimana sama orang Korea? Masa mau kayak us gitu? Bunta. Serangge. Pesan dong cengah. Udah susah banget untuk berkomunikasi aja udah susah cuy. Mau pinjam duit aja susah berarti. Di kota itu udah pasti orang tuh banyak curigaan. Nah iya kayak kita aja minta bantuan aja udah dibilang modus. Lu mau ngapain, lu mau ada kalau di sini minta bantuan, oh ya udah ayo gitu kan. Udah jelas gitu. Dan terus yang orang kampung tuh nggak kampungan tuh ya. Di sini masakan internasional murah, Jack. Iya gak sih? Iya. Kalau ya tempat kita nongkrong lah situ ya, di kedainya Bang Zahur ya kan, yang orang Pakistan yang nikah sama orang sini. Lu nemuin apa ya? Teh tarik asli. Di situ ada roti Turki, roti Pakistan. Dari Pakistan. 5.000 perak, cuy. 5.000. Yang kalau lo makan di Kemang 20.000 lebih. selembar ya kan. Selembar. Ini selembar 5.000. Kadang dikasih sop juga sama dia ya kan. Terus nasi biryani 10.000. Mamam. Nasi goreng Pattaya 10.000. Nongkrongnya sama orang Malaysia. Minumnya teh tarik. Ya kan kadang ngobrol sama dia juga masih pakai bahasa Melayu juga kan. Ya intinya sih kalau kampungannya di mana? kalau hidup di itu sih sebenarnya pilihan ya. Lu mau hidup di kota atau di desa itu terserah sih. Tapi kalau gue lebih memikirkannya jangka panjang cuy. Gue nggak mau paru-paru gue rusak sama polusi terus di kota cuy. Cukup sama rokok aja. Iya. Gue nggak mau telinga gue rusak terus ngedenger hal-hal negatif dari orang-orang gitu. Soalnya kalau di sini karena jarak dari satu rumah ke rumah yang lainnya juga lumayan jauh ya. Lumayan jauh. Jadi lu nggak ada kedengaran omongan-omongan yang ya mungkin ada gitu kan. Ada. Tapi ya
bodo amat lah gitulah ya. Iya, intinya bodo amatan juga Tapi sih. tetap meskipun bisa dibilang saling benci, gotong royong tetap ada. cuy. Gotong royong tetap ada. Tetap ada gotong royong, tetap ada kayak saling membantu, tenggang rasa juga lebih Ada hal yang bikin gua terheran adalah hidup di sini ketika lagi itu bawa mobil gua mogok, dan itu akinya ternyata soak, dan itu pertama kalinya gua ngerasain mobil mogok. Gue bingung nelpon ke siapa dan gimana gitu. Pada akhirnya gue beri, oh iya di jumper gitu. Di jumper kan gue butuh mobil lain yang bersedia untuk menjumper akinya. Iya. Dan itu saya mengharapkan orang baik, Pak. Dan itu nggak gampang untuk dicari di kota apalagi. Udah pasti keluar hepeng, Pak. Iya, udah pasti keluar duit gitu. Keluar Kan. hepeng, Pak. Sedangkan kalau di sini tuh kayak lu lagi trouble apa di jalan, atau ada aja Ada aja. yang Dan, meskipun dan itu benar ada orang naik motor nanya, "Mas, kenapa mogok akinya?" "Oh ya udah, saya antar aja yuk ke bengkel aki." Dia anterin sampai beres itu nyala. Sampai nyala itu mobil. Karena gua kasihan, bukan kasihan sih, karena berterima kasih lah ya. Ya udah gua keluarin uang gua seadanya aja 30.000, ya udah kasih. Itu gede banget sih 30.000 di daerah situ. 30.000 untuk daerah sini juga gede banget. Udah gede banget. Martabak seloyang Dapat gede nasi gitu goreng 2 bungkus. cuma 12.000 kan di sini. Martabak segede loyang gitu. Oh iya, Cuma iya. 12.000 di sini. Dan itu rasanya sama kayak yang 25.000 di Jakarta gitu. Itu gak masuk akal men gitu loh maksudnya. Yang bikin gue kesel semenjak gue pindah ke sini ya itu. Kenapa makanan-makanan yang kualitasnya kadang di atas dari yang gue dapetin di kota, harganya bisa lebih murah. Jujur ya, selama gue di sini gue kangen makan McD. Sampai gue ngebelain ngumpulin duit dari hasil gaji gue. Gue pergi ke kota yang sejam itu, gue nyari McD dan gue makan McD. Setelah makan McD, gue gak mau makan McD lagi. Kalau ngomong-ngomong soal McD, gue waktu balik kemarin ke Bekasi kan, nengokin orang tua gue sama anak sama istri, gue nongkrong lah sama teman gue di McD deket rumah gue. Dan setelah gue nongkrong di McD, di situ tau lo akhirnya ngapain? Gue cuma pesen lemon tea doang udah. Karena udah gak ada rasanya buat perut gue kayaknya McD. Gue begitu ngeliat harga ayamnya anjing segitu gitu kan dapat. 36.000 lu dapat ayam sama nasi. Sedangkan di sini 36.000 lu bisa dapat ayam goreng 5. Itu udah pakai serundeng, sambalnya enak banget ya enggak? Pecel lele aja masih 12.000. Itu rasanya pecel lele yang di kota. Itu rasanya gak pecel yang di kota tapi harganya sama gitu. Jadi buat gua dan Bang Jambrong kalah. Buat gua dan si Jambrong nih pindah ke sini adalah kayak anugerah kali ya. Pencerahan ya. Hidayah Gitu. Kan orang istilahnya hijrah kalau kata orang, kalau kata artis-artis zaman sekarang hijrah gitu. Hijrah dalam artian bukan cuman, kalau hijrah kan pindah kan artinya. Iya, pindah dari satu tempat ke tempat lain. Nah, itu hijrah gitu. Mungkin bisa dibilang hijrah juga nggak sih? Hijrah. Orang tua gue bahkan bilang, kalau kamu nyaman di sana, maksudnya di Tasik, udah di Tasik aja. Kamu gak usah ke kota ya. Karena situasi di kota udah seperti ini. Dan bersyukurnya kita lihat sekarang di kota lagi ada banyak apa ya kan, case-case apalah ini segala macam ya enggak. Dan sekarang ya alhamdulillah kita terbebas ya. Bisa dibilang zona hijau juga ya kan. Tasik masih zona hijau. Kabupaten. Oh iya, kabupaten. Kalau kota udah zona merah. Sudah merah. Tapi di balik cerita semua tentang gua tinggal di sini sebenarnya kedengeran gak sih? Gak masalah. Sebenarnya gue pengen bilang aja sama listener, hidup tuh harus disyukuri. Apapun yang lu lakukan sekarang harus disyukuri. Kalau lu nggak merasa bersyukur, lu tidak akan merasa puas dengan apa yang lu dapat. Karena akhirnya kalau tidak percaya gaji saya, gue boleh nyebutin gak sih nominal? Ya kalau lu mau percaya ya, gaji kita berdua di radio itu cuman enggak, per jam aja kita bayar. Per jamnya 1.500. Nah, Dah, lu hitung tuh seminggu berapa. Kalau full kita siaran itu segitu ya. 1.500 cuy. Karena ini radio swasta di daerah kan. Kalau di kota sih wajar. Jangan lu samain sama di Jakarta yang 300.000 sejam. Beda. Jangan, udah tajir melintir gua. Tapi meski dengan gaji yang segitu, dengan pendapatan ya, pemasukan dari radio buat kita berdua yang segitu, kita alhamdulillah nggak pernah kesusahan deh. Selalu ada aja. Gue nggak pernah tuh diam di sisi jalan karena kelaparan gitu. Enggak.
Gua ada terus. Karena gue literally kalau misalnya lapar mau nyari ikan, gue bisa mancing di depan rumah gue gitu. Bisa jeruk, atau gue dapet ikan mujair gede lah, tinggal dibersihin. Mentok-mentok lu kalau lapar datang pengajian aja udah. Iya udah. Gitu. Dan enaknya di sini kalau lu gak punya duit, tinggal tunggu desa bikin acara aja gitu. Tanda tangan gocap ya kan. Waduh. Dan di sini gocap bisa 3 hari, men. Waduh, udah rich sekali. Lu udah kayak apa ya? Dapat gaji awal bulan, dapat bonus. Kayak dapat insentif habis jualan motor tuh. Tapi benar. Hidup di desa bukan di kampung sih. Kalau di kampung kan lebih istilahnya pulang kemana? Pulang ke kampung atau tempat tinggal lahir ya. Oh. Tapi Bukan- sebenarnya emang desa dan kampung tuh sama lah. Sama intinya. Karena image-nya orang desa itu ya kampungan gitu. Oh, enggak. Enggak, men. Enggak. Gua- Gua enggak setuju. Kita berdua sudah tercerahkan lah. Mm-mm. Karena lo bisa bilang orang desa itu duitnya bisa jadi lebih banyak daripada orang kota. Karena gini, ada loh orang kota, gue punya murid, dia orang kota, duitnya banyak, tapi pakaiannya kampungan. Gue sampai disangka nggak mandi gara-gara bagu juga sama-sama mulut tiap hari. Makanya cuy, gini loh, maksudnya jangan melihat orang dari penampilannya atau bahasanya. Bisa jadi memang dia lingkungannya kayak gitu, atau memang tesnya kayak gitu. Atau emang mentalnya begitu. Iya, mau gimana lagi? Mau gimana lagi, Bahkan gitu. pernah saya tanya ke dia, kenapa kamu pakainya kok gini gitu? Kamu kan orang kaya, kenapa nggak beli yang branded atau apa gitu? Ya, biasanya kamu, ya saya sukanya gini. Pak. Ya udah, berarti emang kampungan itu bukan dari daerahnya cuy, Tapi dari dirinya sendiri. Bisa aja orang kota tapi pikirannya kampungan. banyak banget. Sumpah itu mah banyak Banyak, banget. cuy. Lihat tetangganya beli kulkas panas. Iya. Ya kan itu kan kampungan kayak gitu. Tetangganya beli mobil panas. Iya nggak? Tetangganya beli iPhone bela-belain ngeredit gitu. Aduh. Aduh. Di sini, sorry tuh, banyak orang desa yang punya HP flagship. Begitu ditanya belinya cash. Cash. Banyak. Dan banyak orang maju di sini. Di sini banyak orang maju. Banyak Bahkan di orang. sini ada beberapa desa yang menolak tukang kredit masuk ke dalam. Iya. Iya. Bukan karena apa-apa, tapi emang mereka nggak mau aja gitu. Enggak mau. Jadi kredit di sini tuh nggak laku. Oh, kebanyakan justru orang tukang kreditnya dari sini Pak, pergi ke kota. Pergi ke kota. Justru orang-orang yang asli dari sini kerja sebagai tukang kredit, mereka datang ke kota. Jadi tukang kredit datang ke sini mentalnya hilang, Pak. hilang, nggak mau ngeredit loh di sini. Waduh, ini biang kredit semua di sini atau naik kreditin dia. Ya udah dia ke kota gitu, Pak. Iya, gila. Ada orang saking tajirnya dia bisa sampai bikin tempat buat manasik haji sendiri di sini ya kan. Di atas gunung ya gitu kan. Di atas gunung dia bikin Bikin tempat- yayasan. yayasan sendiri ya kan. Bikin pesantren sendiri. Di sini pesantren banyak banget ya. Tasik terkenal dengan pesantren. Kota santri ya. Kota santri. Tasik itu kota santri, meskipun kalau lu main ke kotanya, ke Dadaha tuh Wah. banyak yang kelakuannya gak kayak santri gitu. Maksud kota santri itu jadi dominan dari Tasik itu lebih banyak pesantren. Bisa dibilang sangat banyak pesantrennya. Kayak gitu maksudnya kota santri. Jadi buat listeners yang dengerin podcast gua hari ini bareng di episode kali ini bareng Bang Jambrong ya, Iya. bareng Jambrong. Ini pertama kali ya gua. Dan nanti kita bakal terus ada ya, karena Rider Nguping itu kan sebenarnya podcast yang sekena kuping gua aja gitu. Iya. Apa yang lagi gua kupingin, isu-isu hangat apa. Yang jelas sih gua nggak mau bahas corona ya, Enggak. nggak bisa diduitin Kalau soalnya. kalau pengen bahas corona, buka YouTube. Karena nggak bisa diduitin kalau gua nulis corona gitu. Jadi Jujur ya, untuk situasi bukan untuk mentertawakan coronanya, bukan sebenarnya ya. Tapi gue kalau lagi butuh hiburan gue buka berita di YouTube. Jadi pembubaran orang nikahan. lu udah tahu lagi nggak boleh ngumpul ya kan ya, terus lu bikin hajatan gitu loh. Ya mungkin gue menilainya gini, oh ini orang udah booking. Sayang kalau bisa di itu. Ya tahan dulu lah pengen ngeweknya gitu loh. Paling sebulan 2 bulan gitu kan. Tahan dulu pengen ngeweknya tuh, tahan ngewe halalnya tahan dulu gitu ya kan. Daripada ntar lo satu undangan lu ngundang 1.000 orang ya kan, terus 1.000-nya corona gitu kan. Disumpahin lu gancet ntar yang ada. Disumpahin gancet sama orang Duh. yang ada. Robby. Kayak nggak pernah ngewe aja. Jadi orang kampung gue polos, gue belum pernah gue. iya. Ya gue udah kawin sih. Nanti episode selanjutnya aja tuh Pak. Ya, Jangan. Jadi orang kampung tuh nggak kampungan. Hmm. Kalau lu nggak percaya ya lu berkunjunglah ke sini. Ya.
bisa main ke tempat kita berdua kerja ya nggak? Iya benar. Ngobrol-ngobrol sambil gua buka lah mata lo. Lo kapan lagi bisa makan bubur ayam pakai telur setengah ya kan? Itu harganya cuma 7.000 perak sih. Mamam. Lu mamam tuh bubur ayam. Nasi kuning goceng. Nah, Hmm. udahlah jadi lapar. Iya. Thank you buat yang sudah dengerin. Hmm. Dan jangan lupa follow Instagram gue bisa di @firsandiardiansyah. Dan kalau lo mau minta pembahasan apa yang pengen lo bahas, pengen gue dan Jambrong bahas, bisa DM ke situ. Oke, kita berdua pamit. Yuk. Ciao. Ciao. Bye bye.